Puluhan tahun sebelumnya, kakek nenek kita menikmati indahnya langit malam dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip memenuhi langit. Galaksi Bima Sakti terbentang dihiasi jutaan bintang yang mempesona. Ini adalah inspirasi bagi mereka untuk belajar dan berkreasi. Bintang-bintang adalah panduan untuk navigasi di darat dan laut. Namun, generasi sekarang tidak lagi memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan Bima Sakti secara kasat mata. Luapan cahaya buatan mendistorsi pemandangan langit dan mempengaruhi alam. Kelebihan cahaya inilah yang disebut polusi cahaya. Well, hello everyone, saya Felicia Wanodia Damayanti. Pada video kali ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang pencemaran cahaya atau polusi cahaya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi di berbagai sisi kehidupan. Salah satunya adalah pencemaran cahaya atau biasa disebut polusi cahaya. Polusi cahaya adalah kondisi cahaya yang berpendar berlebihan, baik itu bersumber dari cahaya buatan atau artifisial maupun cahaya alami, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi makhluk hidup. Pengertian lain menyebutkan polusi cahaya adalah keadaan di mana cahaya buatan diproduksi dan digunakan secara berlebihan pada malam hari, sehingga merusak estetika lingkungan seperti mengganggu pemandangan langit malam, mengganggu kesehatan, mengganggu ekosistem alam, dan menyebabkan pemborosan energi. Faktor penyebab terjadinya pencemaran cahaya. Menurut Pusat Observasi Basha, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan polusi cahaya, yaitu light trespass, cahaya yang bersumber dari lampu di luar rumah yang berlebihan dan mengenai rumah kita, sehingga menghalangi jarak pandang dan menyebabkan sulit tidur serta kurangnya kualitas tidur. 2. Clutter, sumber cahaya buatan seperti papan reklame, lampu jalan, lampu taman, dan sebagainya dapat menyebabkan gangguan penglihatan. 3. Sky glow atau cahaya langit perkotaan, yaitu cahaya yang membuat langit menjadi terang terutama di kota-kota besar. 4. Glare atau silau yang disebabkan oleh pendarahan cahaya akan membuat penglihatan tidak nyaman. Dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran cahaya. Polusi cahaya dapat menyebabkan dampak astronomi. Adanya pencemaran cahaya akan membuat kesulitan dalam pengamatan situasi benda langit pada malam hari. Tidak sebatas berdampak pada manusia, ternyata pencemaran karena cahaya juga berdampak pada ekosistem lingkungan secara luas. Dampak ini dapat menyebabkan gangguan terhadap siklus alami tumbuhan dan hewan. Misalnya, dampak polusi cahaya terhadap navigasi burung. Pada jenis burung tertentu yang melakukan migrasi atau perpindahan dari wilayah ke wilayah lain, mereka menggunakan navigasi berupa petunjuk magnet bumi, rasi bintang, dan cahaya bulan. Perjalanan migrasi itu biasanya sangat jauh, bahkan hingga antar benua. Akibat adanya polusi cahaya, maka burung-burung dapat tersesat akibat cahaya benda langit tidak terlihat. Selain itu, pencemaran cahaya juga berdampak pada punahnya serangga. Serangga malam umumnya tertarik dan mendekati sumber cahaya di sekitar lampu. Akibatnya, serangga akan mengalami kelelahan, kebutaan, dan mati terpanggang akibat panas lampu. Sebuah studi di Amerika menyatakan bahwa rata-rata setiap lampu jalan pada malam hari membunuh 150 ekor serangga per hari. Jika dijumlahkan, maka dalam kurun waktu 1 tahun, total serangga yang mati akibat satu lampu adalah 54.000 serangga. Dampak lainnya yang dirasakan manusia adalah perubahan siang dan malam akibat cahaya. Hal itu akan berpengaruh terhadap hormon, jam tubuh manusia, serta regenerasi sel tubuh dan otak. Solusi untuk penanggulangan atau pencegahan polusi cahaya. Untuk mencegah dan mengatasi polusi cahaya, tidak harus meniadakan dan tidak menggunakan sumber cahaya. Hal tersebut justru akan menghambat aktivitas manusia, baik di malam hari ataupun siang hari. Oleh karena itu, upaya yang sebaiknya dilakukan adalah dengan melakukan reduce light pollution, yaitu dengan menghemat penggunaan energi terutama di malam hari. Gunakanlah lampu ketika dibutuhkan saja dan dengan besaran watt yang cukup. Penggunaan jenis lampu juga perlu diperhatikan. Lampu yang digunakan harus efisien.
Sebaiknya gunakan lampu yang mengarah ke bawah, bukan ke atas ataupun ke langit-langit. Oleh karena itu, penggunaan tudung lampu sangat disarankan agar cahaya yang terpancar dapat mengarah ke bawah. Selain itu, ada beberapa cara-cara atau solusi yang perlu kamu ketahui untuk mencegah dan menanggulangi polusi cahaya, seperti menggunakan cahaya ember bukan cahaya putih, pilihlah lampu yang hemat energi, dan tanamlah pohon di sekitar sumber cahaya artifisial untuk memblokir